ini jadi salah satu kelulusan buat kaderisasi ya. Nah, mungkin itu buat yang keduanya. Jika saya ngejelasinnya terlalu cepat atau ada yang kurang mengerti gitu, langsung tegur aja, potong gitu. Gak apa-apa kok. Atau mau ada yang ditanyain juga langsung aja potong. Nah mungkin itu aja buat kata-kata pengantarnya. Kita langsung mulai aja. Oke. Nah yang pertama kan kemarin udah disuruh download. Udah. Nah kalian buka itunya, filenya, bikin folder baru gitu. Terus simpen folder IMG tadi. Kemudian buka di itunya di code editor kalian, mau itu pas video ataupun yang lainnya. Nah, udah belum? Kalau udah, langsung aja buat file HTML-nya. Kita siapin dulu semuanya. Folder kita buat dulu komentarnya di sini. CSS kita. Kita arahin ke link yang CSS tadi. Kok saya CSS. Ini itu nggak kirimin ke orang. Link yang itu. Buat itu. Buat apa sih? Icon. Oh. Bentar. Iconnya tuh di mana? Kan tuh di itu apa sih di chat dikasih link ya. Nah itu copyin aja. Lalu simpan di sini. Nah link ini itu buat icon ya, buat icon Instagram, Facebook dan yang lainnya biar kita gak download lagi itu. Jadi langsung di itu di langsung ada gitu. Sama buat titanya bebas ya, kalian mau apa aja. Nah, sama itu apa sih? Navbarnya ya buat website kita. Yang pertama itu kita kasih dulu komentar. Buat ngeduplikat, kalian itu bisa klik Ctrl D atau Ctrl Shift bawah gitu. Kayak gini, biar gampang juga, atau bisa aja Ctrl C langsung Ctrl V. Nah, di dalam sininya kita buat kelas yang bikin header. Nah, di dalamnya itu kasih kelas
sama tidak juga. Nah, tapi kalau di VS Code tuh bisa gini ya penulisannya. Nah, titik ini tuh buat tanda bahwa di dalamnya ada kelas. Jadi langsung yang pertama kita buat tarifnya pasangin dulu aja. Kemudian kasih kelas logo gitu lah. Buat gambar tidak kagum. Terus di dalam ada kita kasih IMG, kasih gambarnya itu slash IMG ke logo kita yang ini. Buat ini sih logo. Lihat dulu aja sih. Kalau udah install opening browser bisa klik yang ini atau bisa pakai live server, terserah kalian itu mau pakai mana, mau pakai apa, yang penting buka aja. Malu aku ini. Ini aja kok langsung aja. Kan tadi itu tampilan akhirnya kita tuh mau kayak gini ya. Nah, tadi udah masukin logonya, sekarang kita tinggal buat yang ininya, link-link ininya, kayak home, about, produk, review, dan kontak, sama tombol search-nya. Nah, sekarang kita buat navbarnya. Pertama tuh nav, di dalamnya itu ada kelas. Kasih kelas navbar. Terus di dalamnya itu ada ada berapa sih? Ada 5 ya itu. Ada home, ada about, ada apa lagi sih? Produk, ada review, sama ada kontak. Nah, samanya kayak tadi di PS Code juga bisa cara cepatnya gitu. Kan kayak gini. Kita punya nav, di dalamnya itu ada kelas navbar. Nah, di dalam navbarnya itu ada A yang jumlahnya itu 5. Kayak gini. Sama aja. Ini tinggal kalian ke bawah-bawah ini. Kayak gitu. Mungkin ini buat linknya kita kasih ke home. Yang ini sama bot. Review, terus
Nah, buat A-nya udah ya. Sekarang kita enggak sama gitu. Kenapa enggak kepake deh itu. Nah, sekarang kita buat tombol search-nya ya. Kita buat div aja. Di dalamnya ada kelas kok ada kelas icon. Cepetan ya. Gak biasa pelan deh. Oh ini. Biasa lalu. Kalian buat input aja. Tipenya itu search ya, SARC. Kok salah. AR search. Nah, kasih ID. Search box. Kemudian di dalamnya itu. Nah, placeholder ini fungsinya itu buat kata-kata di dalam inputannya gitu, tapi nggak ngaruh ke itunya, apa sih ke fungsinya. Kita terus aja misalkan salah kok nulisnya. Terus kita kasih label yang ID ini kita copyin yang ini, terus dikasih kelasnya itu face SARC. Nah, itu kita ngambil dari icon yang ini. Jadi kita bisa langsung punya icon tanpa harus mendownload terlebih dahulu. Kemudian kita kasih ID juga. ID-nya itu sebenarnya bebas sih, kalian mau kasih apa aja. Yang penting nanti kalian harus ingat itu. Ini apa. Nah, kan udah kita lihat dulu hasilnya. Nah, kan ini udah ada ya semuanya. Tinggal kita kasih CSS-nya aja. Nah, mungkin kalau HTML-nya segini, sebelum kita ke CSS-nya, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang ketinggalan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Section. Nah, kalau kalian mau install extension ya, kalian tinggal yang ini. Kalau di Visual Studio, kalian yang ini nih. Ada bacanya extension. Misalkan open in browser. Misalkan mau install ini. Nah, kalian tinggal install aja, nggak harus ngapain-ngapain lagi. Kalian tinggal install, tunggu prosesnya selesai, habis itu udah.
Ini dari akhir. Ketinggalan, Bang. Ketinggalan, Bang. Ketinggalan. Banyak. Itu ketinggalannya. Jawab banget apa enggak? Codingnya paling Ya, codingannya apa? Ya, udah stop sambil ditungguin ya. Kalian tinggal tiru aja yang itu. Kemudian kalau ada yang nggak mengerti, boleh ditanyain langsung kayak gitu. Hah? Ya, sampai tampil di kolom. Tunggu 5 menit ya. Ditunggu 5 menit ya.
Yang ketinggalan udah pada beres belum? Belum. Bentar. Nanti kalau kalian ada kendala, kalau ada yang belum bisa nampilin fotonya, terus ada yang belum bisa bikin filenya, bilang aja. Di sini mah santai aja. Itu Pak Ujan baru sampai mana? Masih ngoding kayak. Bentar. Lagi ngulik yang salahnya. Ya sok lihat aja di share screen-nya. Gak bisa kan pakai HP ini teh. Ini kalau pakai laptop jadi nge-lag. Kalau Zoom mah gitu kan. Mohon maaf. Pak Ujan apa? Ya tadi ininya pakai handphone gak pakai laptop. Laptopnya takut nge-lag. Ya sok ditungguin 5 menit lagi ya. Herdi masuk gak? Ada yang namanya Herdi gak? Iya, saya masuk, Bang. Udah beres belum? Ini lagi diketik codingnya. Bang, kalau nambahin icon sama my CSS sama navbar gimana, Bang, caranya? Yang tulisannya abu-abu itu. Yang itu bukan yang dilihat coba kursornya. Kalau yang ketinggalan mah langsung ketik dulu aja semua.
Sedikit dijelasin lagi ya. Di sini di atas ini link yang icon ini. Nah, yang ini tuh buat ngambil ke library lain gitu. Supaya kita bisa ngambil icon-icon mereka tanpa harus mendownload terlebih. Ini nih yang kelas di bawah ini. Nah, ini tuh buat icon search gitu, kayak tombol pencarian gitu, biar lebih mudah juga. Nah, kalau yang ini, yang link yang ini, nah yang ini tuh buat CSS kita, yang ini, yang CSS, saya.css gitu. Nah, kemudian yang komentar ini, kalian tinggal ini aja. Kalau mau cara cepatnya itu ctrl plus slash yang kayak gitu. Nah, jadi ini tuh cuma komentar aja, bukan codingan, nggak akan kebaca gitulah. Kalian mau bikin segimana juga nggak akan kebaca ke browsernya. Nah, kalau buat duplikat itu kalian bisa ctrl plus shift plus D atau ctrl plus bawah. Di bawah di mana? Bawah. Atau kalian bisa atau cek biasa juga di bawah sih. Nah, kalau yang ini kan logo gambar sendiri. Nah, ini tuh kita ngambilnya dari folder img yang ini ya. Kemudian yang namanya itu logo studio, formatnya PNG yang ini. Nah, kita ngambil logo yang ini. Nah, kalau buat placeholder yang ini itu buat kata-kata hampir sama kayak komentar, tapi ini mah tampil di browsernya, tapi cuma buat kata itu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Buat yang ketinggalan bisa screenshot dulu lah. Sekarang kita lanjut ke yang CSS-nya ya. Warna kirim tadi. Udahlah yang ada warna. Kabel jadi warna tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke CSS-nya ya. Kalian copyin dulu aja yang ada di chat itu, yang info itu. Kemudian seperti sini. Nah, ini tuh kita ngambil font langsung dari Google Font-nya gitu. Jadi secara online udah kita download terlebih dahulu. Nah, kalau secara online ini
otomatis kita harus memiliki akses internet gitu. Nggak bisa secara offline gitu, nggak ada internetnya. Buat carinya kalian tinggal klik aja Google Phone gitu. Kalau kalian mau beda boleh tinggal browser aja di sini. Selamat lagi. Nah, kalian tinggal pilih font yang kalian mau ya. Kalau udah ada misalkan ini nih, Roboko. Nah, kalian tinggal klik-klik aja font mana aja yang mau kalian pakai gitu, mau kalian pilih. Klik. Nah, kalau udah diituin semua, ada dua cara buat manggilnya. Kalian bisa pakai yang link ini atau yang import. Nah, kalau yang link ini tuh kalian simpennya di file HTML-nya gitu. Nah, kalian simpennya di sini, bebas di mana aja asalkan di dalam folder head gitu. Kayak bikin kayak gini. Nah, tapi di sini saya pribadi pakai yang import. Nah, kalau import ini kalian taruhnya di file CSS-nya. Kalian copyin aja yang import ininya. Yang stylenya mah gak usah dibawa gitu ya. Nah, buat manggilnya ini ada di sini. Font family, nama fontnya, Roboko sama ini. Kayak gitu. Buat font. Sekarang lanjut. Kita reset dulu CSS bawaannya lah. Nah, ini tuh pasti bintang. Nah, bintang ini tuh buat menandakan kita mengambil semua elemen dari file HTML kita gitu. Kita kasih di sini pakai apa sih? Montagus Levy. Kemudian file cadangannya. Nah, font yang ini tuh buat jaga-jaga kalau font yang Montagus Levy-nya itu gak ada gitu. Jadi kita langsung otomatis lari ke yang ini, ke yang serif. Kayak gitu. Kemudian kita hapus marginnya. Kita kasih 0. Paddingnya juga sama, kita kasih 0. Kemudian box sizing. Kita kasih border box. Nah, box sizing ini fungsinya itu buat mengatur setiap ukuran lah. Misalnya kan kalau kita buat kotak nih, misalkan ukurannya itu 50, terus kita kasih padding 20. Nah, lebar keseluruhannya tuh jadi 70. Tapi nah, kalau kita pengen si lebar keseluruhannya itu tetap 50, nah si otomatis kita harus ubah sendiri gitu widthnya itu. Ukurannya itu diubah jadi 30. Jadi widthnya 30 tambah paddingnya 20 jadi pas 50. Nah, kalau pakai border box sizing yang border box ini, jadi si komputernya itu ngitung sendiri gitu. Jadi kita gak usah repot-repot, jadi udah diituin otomatis. Misalkan kalau kita punya kotak ukurannya tuh 50 pixel, kita tambahin padding 20. Nah, ini tuh langsung otomatis. Jadi si lebar kotaknya itu gak bertambah gitu. Jadi tetap aja 50, tapi tetap ada padding 20 kayak gitu. Nah, outline ini buat garis ya. Kita kasih 0 dulu. Bordernya juga sama buat garis. Kita buat supaya gak ada. Kemudian text decoration.
Nah, text decoration itu buat ngilangin underline ya yang suka ada di A. Ada underline-nya ya, ada garis ke bawah gini. Kita hilangin aja yang non. Kemudian kita kasih transisi. Dua second. Ininya ini ya. Nah, transisi di sini fungsinya buat nanti kalau kita kasih apa sih? Kasih hover biar ada animasinya sedikit lah. Biar ada transisinya gitu. Nggak langsung berubah. Nah, kemudian kita kasih tadi HTML-nya. Kita font-nya misalkan 80%. Kita kasih scroll behavior juga. Nah, scroll behavior ini fungsinya agar kalau kita loncat kemana-mana itu gak langsung loncat gitu. Jadi smooth gitulah istilahnya. Kayak gini nih. Bukan ini. Nah kan, kalau kita langsung pindah ke produk, nah jadi smooth lah, gak langsung loncat ke sini gitu, kayak gitu. Oke, ngomong beres. Kemudian kita ke CSS, langsung ke CSS-nya ya. Kita ke yang header ini nih. Kalian copyin aja atau tulis juga boleh. Kalian bikin kelas header. Nah, si kelas header tuh kita text align, kasih text align buat posisinya ada di tengah. Kemudian kasih warna bebas putih, text transform ini buat hurufnya itu mau kapital atau huruf kecil semua. Kita kasih kapital, uppercase buat semuanya itu huruf besar gitu. Kemudian kita kasih padding ke bawahnya. Misalkan berapa ya? 20 fps. Misalkan 20 fps. Size sama 20 fps. Kok kayak dia anjing salah. Sekarang kita masuk ke ini. Tidak. Yusuf tadi. Ini juga nama kemudian. Ending itu ending itu. Ini tuh heading ya, lupa salah. Buat header kita kasih background colornya. Bentar.
Nah, buat warna-warnanya ya, saya di sini pakai palet yang ini. Semuanya. Kalian tinggal masuk aja ke color titik saya yang ini. Kopiin dulu. Kalau kalian mau beda warnanya gitu, kalian tinggal masuk aja ke situ, terus pilih warna yang kalian mau gitu. Dan sini saya pakai color yang ini, sudah saya siapin. Nah, buat background colornya, pakai warna ini ya, warna biru gitu. Dan kita kasih display. Displaynya tuh kita kasih flex. Kemudian light itemnya. Nah, light item ini buat mesin jajarin yang mesin itu horizontal. Ya, yang ke bawah gitunya. Vertikal, kalau atas vertikal ya. Buat yang vertikal, jadi kita di tengah-tengah gitu pas yang vertikalnya tuh dari atas ke bawahnya. Kemudian kita kasih konten. Nah, kalau justify konten ini buat yang horizontalnya. Nah, di sini ada banyak. Kalian bisa kasih center, space between atau yang lainnya. Nah, kalau space between itu, jadi kita rata tengah gitu. Setiap bagiannya itu sama persis ukurannya. Kemudian kita kasih padding. Paddingnya berapa? 10 pixel. Atasnya tuh mungkin 20. Nah, ini tuh berarti atas bawah kita kasih 10, kiri kanan kita kasih 20 pixel gitu. Kita lihat dulu. Gambarnya masih kegedean ya. Kita ubah dulu ukuran gambarnya gitu. Kita kasih header, terus yang itunya logo IMG. Nah, ini tuh jadi mengarahnya ke sini. Kita ada kelas header nih. Di dalam kelas header itu tuh ada kelas juga yang namanya logo. Nah, di dalam logo ini tuh ada yang IMG ini. Nah, jadi pas mendirectnya ke sini, ke yang gambar ini. Nah, buat ukurannya kita kasih 30x. Kecilannya. Kita kasih 100. 75 deh. Nah, udah 715. Kemudian kita kasih posisinya agar tetap di atas gitu. Jadi kalau kita scroll itu dia hilang. Kita kasih fix. Kemudian dia tetap di atas. Kita kasih topnya 0. Leftnya 0. Dia mepet ke kiri. Sama
dari channel. Kemudian kita kasih just index juga ya. Nah, just index ini buat posisi gitu, buat menambah posisi. Kan kalau gak kasih di just index itu tuh rata semua, misalkan segini. Nah, kalau kita kasih just index itu misalkan 2, yang dikasih just indexnya itu naik ke atas dimensinya. Kalau kita kasih min berarti turun ke bawah dimensinya. Jadi gak sejajar lagi gitu. Ataupun kan. Kemudian kita langsung ke navbarnya ya. Kita header. Terus di dalamnya itu ada kelas ya, navbar yang tadi. Terus ada A-nya. Ini kayak ini. Sini kan kita ada kelas header. Kemudian ke yang ini, ke yang A, navbar yang ini. Kemudian ke yang A, buat yang direct yang ini. Nah, si A-nya itu kita kasih jarak lah. Misalkan 20 pixel. One size-nya kita kasih 25 pixel. Warnanya kita putihin aja. Kita white. Terlalu gede ya. Terlalu gede. 20. Nah, udahnya 20. Pas. Oke, 20. Nah, habis ini biar si ini ada animasinya nih. Kan yang website kita kalau di sorot tuh ada berubah warnanya juga. Nah, caranya itu kita pakai hover. Jadi saat si kursornya itu apa sih? Menunjuk itunya, elemen itunya, maka langsung ke ubah gitu. Yang di hovernya juga sama yang A ini. Kita copy aja yang di atas. Header dua, terus yang ini. Warnanya kita ubah di warnanya yang ini. Kemudian kita kasih border bottom 5fx. Si solid. Warnanya itu sama yang ini. Kok terus kita kasih padding misalkan 10fx. Ininya terlalu besar. Saya dua aja. Dan tadinya 5. Buat jarak
Atas bawahnya kita kasih 0. Kemudian verifikkan tadi ini saja. Dan kita ke header lagi, kita yang icon buat yang tombol search sama kotaknya. Aktifkan sama kasih display, kemudian like ya posisi di jontanya ada di tengah-tengah, kita kasih center, kemudian warnanya itu kita kasih putih, kursornya pointer. Kemudian font size-nya X, kita kasih padding left 5 pixel. Kita lihat kok nggak ubah. Yang tadi lagi, yang ikonnya lagi, benar-benar. Kemudian kita ke yang inputnya, header, action, dan yang input buat yang kotak ini. Nah, buat yang kotak ini kita kasih ukurannya itu akan 15 pixel, tingginya 3 pixel, kita kasih margin 10, di 10. Buat border radius kita kasih 10 pixel biar ada melengkungnya gitu. Kok salah. Kurangnya kita berapa ya? 30. Saya kasih width 40 aja. Kok kecil? Saya kasih 100. Kecil amat sih. Saya kasih 300 deh buat width yang ini. Yang jelas gini.
Nah, buat yang icon tadi, fontnya kita ganti font saja, kita ganti jadi 20 deh. Nah, udah pas cocok. Kemudian yang header icon ini kita taruh di sini. Masih buat covernya gitu. Dan warnanya agak berubah. Kita kasih color yang nah, mungkin itu untuk navbar kita dari awal ya di sini. Yang header backgroundnya udah, kemudian logonya juga udah. Nah, ada yang ingin ditanyain dulu gak mengenai daftar ini? Pusing ya. Terusan jelaskan lagi. Assalamualaikum Bang, mau bertanya. Ya sok. Ini kok pas dicoba dilihat websitenya kok nggak berubah ya Kang? Jadi masih pas kayak tampilan waktu bikin HTML-nya gitu. Bisa setting nggak? Tadi yang nanya boleh share screen aja. Jadi kita tahu yang salahnya yang mana gitu. Dam keluarin dulu Baik, Dam yang mana. Nah, oh ini udah jauh nih Farhan nih. Nampilin HTML-nya bukan Farhan. CSS-nya berarti. Coba lihat CSS-nya. Coba lihat HTML-nya lagi. Nah. Di doublein bisa gak?
Nah, ini kurang. Didabelin gimana, Kang? Tadi tipenya yang mana? Stop dibuain biar biar gampang. Dibuain bisa nggak? Tahu nggak? Tahu ya. Pencet stop ini. Yang gampang. Stop screen dulu. Nah, nanti kamu ini ikutin dulu nih, biar jadi dua, filenya kelihatan dua-duanya. Ke view, terus editor layout, terus klik to columns, terus tarik yang ininya CSS-nya ke kanan ini. Coba share screen lagi, Farhan. Ya, Kang. Iya benar-benar tuh ada yang komen tanda kutipnya. Ya, Han di situ tuh. Yang style sheet yang habis kamu komentar my CSS. Oh. Ya. Oke, Kang. Bentar. Coba itu dulu, cobain dulu. Save. Udah ada ya? Gak berubah ya? Masih gak berubah. Coba Faisal Munawar udah beres bukan? Coba lihat dulu ke yang ngomong. Iya, udah, Kang. Oh, oke. Yang mana dah? Mau lihat yang mana dulu? Coba yang CSS-nya ke bawahin sedikit. Share screen lagi coba. Buat kerja bisa ya, tapi kan nggak rapi gitu, lihatnya juga agak kurang enak gitu. Bisa aja boleh, tapi di sini biar enak juga dilihatnya kayak gitu dari saya. Yang tadi yang yang mana? Scroll sampai bawah. Ngomong aja ya. Tapi ini kalau dilihat mah sekilas mah udah pada benar.
Mm-mm. Coba yang lain bisa bantu gak? Yang errornya kelihatan Bang, gitu. pas dilihat ini yang ininya folder CSS-nya warna merah. Kayaknya teh. Terus scroll dulu ke yang CSS-nya. Oke. Scroll dulu. Kebaca CSS-nya. Itu yang fontnya kurang titik koma. CSS itu Yang titik koma titik 2. Yang di header bar A. Itu yang di bawah. tangan. Coba ini. Yang font size. Menolak dia. Ya, Allah. Itu. Udah belum itu? Oh, titik koma. Harus itu. Soalnya enggak itu. Enggak kena. Soalnya mulai kena. Ini powderna dam, ini dam. Dina powderna. Maksudnya tuh kebaca kumaha? Gak kebacain. Gak kebaca gimana teh? Ini fontnya. Bisa. Iya, apa harapnya sih itu? Ini mah masalah di link kayaknya atau bentar. Ini main CSS dulu. Oh salah, ini benar. C-nya gede ya? Enggak. Oh, iya. Ini nih. CSS-nya gak kebaca. Kan kamu simpan indeks HTML-nya itu di folder ya. Yang link coba. Baru dia tuh. HTML-nya ke atas itu kan? Yang link CSS-nya. HTML. Pantesan gak berubah dong. Nah yang itu tuh yang href CSS Link real style sheet. harusnya kayak gini nih. Kamu tuh kan itu nyimpan foldernya di file HTML ya. Kamu keluarin dulu dari file. Iya, titik dua. Keluarin file dari folder HTML-nya pakai titik gitu. Hapus. Titik slash CSS gini. Di komentar ya. Coba itu yang di komentar. Luan. Emosi kaget udah. Emosi dah, emosi. Nah, di situ yang itu ganti. Titik dua, titik maksudnya. Nah, yang itu. Nah, slash. Nah, coba. Nah. Coba buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Kan? Iya benar juga kan. Mantap. Programmer Jadi banyak kan. Apa yang home produknya belum diedit lagi itu. Oh, udah. Nah, sip. Orang udah ya. Baik Kang, makasih banyak. Oke. Yang tadi pengen lihat yang apa? Tadi teh. Yang udah beres tadi siapa? Munawar. Ya, Kang. Coba share screen, pengen lihat coba, Kang.
Nah, mantap. Ini kamu udah sering ya ngodingnya ya? Iya, Kang. Sip. Yang lain ada kendala lagi gak? Perempuannya ada yang kesulitan nggak? Tadi yang udah beres berarti Farhan ya, Farhan sama Munawar. Nanti bantu lagi teman-temannya yang pada belum. Ada yang error lagi gak? Sebelum dilanjut. Ini Kang, sama kayak punya Farhan. Gak kebaca CSS-nya, Kang. Kebaca dulu. Apa ulang? Mirip-mirip sama punyanya Farhan yang tadi, Kang. CSS-nya nggak kebaca. Coba boleh share screen lagi. Boleh, bentar. Ininya juga dia pakai kayaknya jangan space nya. Iya, spoiler. Oh, jadi langsung nggak usah ini ya? Ini itu kan kamu file CSS-nya itu folder sama file HTML-nya ya. Jadi langsung kaitin aja. Nah, jadi nggak usah pakai yang Nggak usah web MSTD-nya hapus. jadi langsung aja style.css gitu. Yang linknya. Ya, coba save dulu. Lihat lagi. Yang barusan udah bisa gak? Kayak gini bukan, Kang? Sip. Ini Gambarnya itu salah ini, salah Salah ngedirect kan. directnya. Coba lihat lagi. Nah, codingannya lihat lagi. ya, Kang. Yang L. Nah. Nah, itu di IMG-nya kamu harus keluar dulu dari web. Kamu kayak tadi nih tambahin
di sebelum IMG-nya. Sebelum IMG-nya tambahin titik-titik lalu slash. Nah, di situ. Terus slash. Nah, cobain lagi. Lihat lagi browsernya. Ada yang error lagi nggak? Biar langsung ditiin gitu, biar semuanya bisa. Buat yang ketinggalan, nanti kalian bisa tanya-tanya ke yang udah beres ya. Tadi ada Munawar, ada Farhan, ada Dapa juga tadi. Kalian nanti yang udah beres bantuin teman-temannya. Dilanjut lagi ya. Nah, mungkin udah ya. Sekarang kita lanjut lagi ke yang bagian selanjutnya. Bentar. Nah, sekarang kita lanjut buat yang ininya nih. Yang ini. Lagi. Enak. Kalian buat komentar dulu aja ke halaman home biar rapi juga gitu. Halaman home. Kita kasih akhir. Nah, kalian buat section yang di dalamnya ada kelas, home, terus ada ID, home. Nah, yang pagar ini tuh buat menandakan bahwa di dalamnya itu ada ID. Tinggal enter aja, nanti langsung dibuatin section, di dalamnya ada kelas home sama ID. Sebentar, kapital ya. ID-nya juga kita kapitalin. Home. Kemudian di dalam sectionnya kita bikin div. Kalau di Visual Studio itu, kalau div itu kita titik aja udah. Kasih kelas konten. Misalkan enter. Kita kasih judulnya. Tanggal asal aja ya. RM10. Judulnya itu kalian bebas judulnya mau apa aja. Kemudian kita kasih kata-kata dikit. Sama kayak tadi. Kata-katanya bebas juga ya. Kita kasih 20. Kemudian kita kasih A buat tombol linknya gitu. Ininya kita kosongin aja. Kita gak akan ngedirect kemana-mana gitu. Terus kasih kelas
BTN buat tambah di dalamnya misalkan di luar. Untuk home kayak gini aja. Kemudian kita lanjut ke yang CSS-nya ya. Sebelum ke CSS, saya menjelaskan itu fungsinya kayak div. Fungsinya itu jadi buat pembungkus saja. Kalau diibaratkan mie itu, nasi sectionnya itu, section sama div itu kayak plastiknya lah gitu. Yang di dalamnya itu mie-nya. Jadi kayak pembungkus gitulah. Biar lebih rapi aja gitu. Kemudian kita buat langsung file CSS-nya. Kasih komentar dulu. Home. Akhir home. Kita pakai kelas home. Nah, kita kasih minimal width-nya itu 100 VH. Nah, ukuran VH itu jadi layar window-nya kayak gitu. Jadi fast layar, jadi minimalnya itu selayar. Buat display-nya kayak tadi ya, kita kasih flex, align itemnya, kita kasih center buat kemudian kita kasih background URL. Nah, kita arahin ke file yang ini buat background tuh ke yang ini. Kita keluar dulu dari file chat-nya, titik-titik, slash, kita masuk ke folder img, terus kita pilih gambarnya, kita pakai yang ini, kayak gitu. Kemudian kasih no repeat. Nah, no repeat ini fungsinya ya si gambarnya itu gak duplikat gitu, gak jadi satu gitu. Kemudian kita lihat dulu, bentar. Kok belum ada sih? Backgroundnya, background saja kita kasih dulu deh. Kita kasih cover. Terus background posisinya biar di tengah-tengah, kita kasih center. Kemudian kasih padding berapa ya? 10 sama mungkin 15%. Gambar. Bentar, ini apa ya? Oh, kok min sih? Ini salah ya? Bukan min. Apa sebuah tinggi itu buat tinggi head ya? Salah. Buat tingginya aja. Nah, kan. Tadi salah. Yang kita atur tuh tingginya. Buat lebarnya itu menyesuaikan. Kayak gitu. Jadi yang ini min head ya. Bukan min width. Kayak gitu. Ya kan? Nah, sekarang kita tinggal edit yang ini. Kita kasih home. Kemudian konten itu apa sih? Konten.
kita kasih besaran lebarnya. Jangan itu. Maksimal lebarnya itu berarti mungkin 400. Jadi kecilan udah deh, cukup 400 mungkin. 450 deh. Udah. Kemudian kita langsung ke judulnya ya, ke H1. Kita home, konten, H1. Ke font size-nya kita kasih 15 pixel. Kita capitalin, text transpose, uppercase, biar huruf kapital semua. Warnanya kita putih. Comment white. Nah, lihat dulu. Nah, udah ya. Kayaknya terlalu kecil. Berapa ya, lupa ya. Kita kasih 35 deh. Terlalu besar. 25. Udah sih kayaknya. Ini kata-katanya kepanjangan deh. Kita kasih aja. Nah, udah. Kemudian paragrafnya ya, kata-katanya. Home, ke yang konten, kemudian yang paragraf. Buat font size-nya kita kasih 15, kemudian bisa. Enggak sih, cukup. Kita kasih font size 15. Line head-nya, jarak antar paragraf ya, kita kasih 1,8. Terus kita kasih heading, atas bawahnya 10 pixel, kiri kanannya 0. Terus warnanya kita kasih putih juga. White. Kita kasih abu-abu aja. Kita kasih abu-abu. Nah, udah. Kayaknya width-nya terlalu kecil deh. Kita kasih 600 tuh. Width kontennya kita kasih 600. Nah, udahlah, cocok. Nah, sekarang kita berarti tinggal yang tombol ininya nih. Tinggal yang tombolnya aja. Buat khusus tombol kita taruh di atas deh. Karena ini buat semua tombol gitu. Jadi semua tombol itu mengacu ke sini CSS-nya. Kita kasih kelas yang btn. Ke yang ini. Nah, ke yang kelas ini, tombol ini. Jadi nanti untuk kedepannya kita gak usah edit-edit lagi gitu buat tombol. Jadi cuma satu aja. Nah, buat tombolnya itu kita kasih margin top 10 pixel. Display-nya background color-nya kita kasih yang mana ya? Bentar. Buat background-nya yang ini.
Tinggal ukurannya ya berarti. Kita kasih padding deh. Kita kasih padding 30. Kiri kanannya kita kasih 10, 15. Untuk font size-nya kita kasih 15 juga sama. Buat warnanya kita kasih putih. Kursornya kita enter. Kemudian kita kasih border radius biar agak melengkung 5 pixel. Agak terlalu tinggi ya. Ini berarti 20 aja deh. Ya. 15, lebar kiri kanannya 20. Nah, udah. Sama nggak? Sama yang ini. Kita lihat. Nah, terus kita lebarnya tambahin lagi nih. 30. Nah, udah. Kemudian biar ada animasinya, BTN-nya kita kasih crossover. Letter spacing ya, jarak itu ketika dia font tuh misalkan 5fx, colornya berubah jadi yang ini, background colornya kita ubah jadi putih. Nah, udah ya, kayak gini sama. Buat font size-nya kita ganti jadi 20 deh. Nah, udah. Buat hero-nya udah mungkin gitu. Ada yang mau ditanyain atau ada yang error? Ada yang error gak? Assalamualaikum Kang, boleh itu gak diulang yang cara masukin background di CSS-nya? Farhan bisa diulang? Nggak kedengeran. Itu apa namanya? Cara yang masukin background di CSS-nya Bang? Boleh diulang nggak? Nah, kalau buat
Oh iya Kang, udah terima kasih. Nah, mungkin itu aja. Coba Farhan sambil dicoba aja. Sudah bisa Kang? Tadi mic-nya gak nyala ya? Tadi mic-nya nyala gak waktu ngerangnya? Yang lainnya gimana? Ada kendala gak? Nanti sudah dijelasin sudah apa di screenshot. Munawar udah beres belum? Sudah, Kang. Oke. Ya mungkin buat hari ini kita bikin navbar sama tampilan bawahnya sedikit ya. Buat pertemuan selanjutnya kita beresin semuanya webnya. Mungkin segitu aja buat pertemuan kali ini. Tapi ini ada tugas ya. Nah, tugasnya itu, nah kalian yang ini nih, yang lorem yang ini, yang judulnya lah. Yang judulnya itu ganti sama nama kalian, terus nama sama kelas. Nah, buat yang di bawahnya itu, alasan kenapa kalian masuk TI, buat yang paragrafnya. Nah, jadi buat yang atas, yang judul, Di sini ya? ya, di sini. Buat yang ini, yang judul yang ini, ganti sama nama dan kelas. Nah, buat yang bawah ini, yang paragraf, ganti sama apa sih itu? Alasan kenapa kalian masuk teknik informatika gitu. Teknik informatika. Nah, buat pengirimannya nanti SS aja. SS tampilannya SS, kemudian kirim di grup ya. Oh, katanya sama source code-nya masukin ke PDF, lalu kirim di grup. Jadi nanti source code-nya kopiin aja semuanya, masukin ke Word, terus sama tampilan gambarnya gitu masukin ke Word. Nanti hasilnya kirimin ke grup buat semuanya. Jangan lupa kasih nama juga. Ya. Kasih nama juga di Word-nya biar mudah gitu ngelihatnya. Paham Kak buat tugasnya? Tadi buat tugasnya paham nggak? Ada yang belum paham? Ya mungkin nanti dikirim lagi ya di grup ya buat penugasannya. Takutnya ada yang belum ngerti. Nanti buat deadline-nya juga nanti diinfoin lagi di grup. Sok sekarang mah apa? Kita screenshot dulu. Jadi boleh pada on cam dulu. Semua on cam.
Nah, sip sip sip. Mantap. Ada yang masih pakai mukena itu. Putri. Oh, mantap. Kita yang slide pertama dulu ya. 1, 2, senyum-senyum. 3. Wih. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3 terakhir. 1, 2, 3. Nah, mantap mantap. Ya mungkin buat hari ini cukup. Jadi kita udah bisa bikin navbar, terus halaman home-nya gitu. Nanti selanjutnya kita beresin seluruh websitenya. Jadi kalian udah bisa bikin website pertemuan selanjutnya gitu. Buat tugasnya pada ngerti gak? Ayo guys, pada on cam aja on cam, on mic, santai. Kalian teh kunaon tegang. Pada gak on cam, on mic. Di mana anjir? Udah, berarti buat sekarang udah ya, buat nanti absennya nanti dikirim di grup ya. Ya. Buat absen pertemuan hari ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Kang. Tes. Sok pada boleh keluar Zoom. Ini yang di sini pada masih mau belajar. Kalau mau lanjut nih.